Aqimis sholata lidzikri dalam surat Thaha itu Pak ya. Baik, ada dua pertanyaan. Ya. Jadi ayat-ayat Allah dengan hadis-hadis tadi Pak tidak ada yang kontradiksi. Tidak ada Pak. Tidak ada yang bertabrakan satu dengan lainnya, tetapi saling menguatkan, saling menjelaskan. Ya, saling menguatkan dan saling menjelaskan. Ya. Dalam hadis disebutkan ya ketika ada seorang budak yang ingin dimerdekakan oleh seorang sahabat, kata Nabi, jangan dulu merdekakan, saya tanya dulu akidahnya. Aina Allah? Di mana Allah? Ya, maka seorang perempuan budak mengatakan, Allah fis sama. Iya, Allah ada di langit. Iya, ada di langit. Kemudian bagaimana dengan ayat? Ya, tadi apa sebutkan? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu berada di atas arasy. Ya, jadi Allah itu di langit dalam hadis disebutkan, dan Nabi ketika itu Nabi katakan dia seorang mukmin. Bagus akidahnya, merdekakan dia. Artinya betul jawabannya, Allah itu di langit. Iya. Kalau kita tunjuk langit kan kemana Pak? Begini atau begitu? Ya langit di atas. Iya. Dan dalam ayat Allah mengatakan bahwasanya Allah itu berada di atas arasy. Arasy di mana Pak? Kiri, kanan, bawah, belakang, depan, atau atas? Arasy. Iya. Arasy ini Pak adalah tempat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arasy. Artinya tinggal di atas arasy, Pak. Arasy jemaah sekalian adalah makhluk Allah yang tempatnya yang paling tinggi. Kalau saya gambarkan begini Pak ya. Ya, tapi ini tidak persis ya. Ya. Jadi di atas kita ini kan Pak langit ya. Langit. Di atas bumi kan langit. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Di atas langit 7 adalah surga Firdaus. Jamaah sekalian. Jadi yang menaungi ini langit ke-7 Pak, surga Firdaus. Iya. Kemudian di atas langit itu ada air. Ada air Pak. Ya. Coba jangan kita tanyakan bagaimana bentuknya, bagaimana. Yang penting ada air. Kemudian ada kursinya Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati. Bukan ayat kursi. Ya, apa itu kursi? Jamaah sekalian, lihat tafsir Ibnu Abbas. Kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi saya katakan, sebelumnya jangan ditanyakan bagaimana bentuknya, bagaimana hakikatnya, tidak ada. Karena tidak dijelaskan jamaah sekalian. Kemudian di atas kursi jamaah sekalian itulah arasy. Arasy, Pak. Iya, jamaah sekalian. Disebutkan dalam riwayat Pak, itu arasy jamaah sekalian. Kursi Allah saja Pak, kursi Allah jika dibandingkan dengan 7 lapis langit bumi, disambung-sambung, kemudian disambung lagi dengan 7 lapis bumi Pak. Ini kan bumi Pak berlapis-lapis loh Pak. Bumi ini, jamaah sekalian, berlapis-lapis jamaah sekalian. Satu lapis itu sampai sekarang belum bisa ada orang menemukan berapa juta kilometer Pak. Begitu tebalnya itu bumi, apalagi langit jamaah sekalian. Iya. Jika dikumpulkan itu Pak, disambung-sambung, dibandingkan dengan kursinya Allah Pak, ibarat kita melemparkan cincin. Jamaah sekalian, ini riwayat Ibnu Abbas Pak. Jamaah sekalian, riwayat yang sahih. Ibarat kita melemparkan cincin Pak di padang Sahara. Cincin itulah 7 lapis langit ditambah dengan 7 lapis bumi. Sedangkan padang Sahara yang luas itulah kursinya Allah. Kemudian kata Ibnu Abbas, iya, jika kursinya Allah dibandingkan dengan arasy-Nya Allah, tempat singgasananya Allah Subhanahu wa taala, sama seperti seseorang melemparkan cincin di tempat di padang Sahara yang sangat luas, maka cincin itulah ibarat kursinya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan padang Sahara itulah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Iya, bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Arasy-Nya Allah begitu besar, apalagi dengan arasy-Nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkat saja karena waktu yang terbatas.
Jadi Allah itu Pak berada di atas arsy. Tapi Allah tidak butuh kepada arsy. Beda dengan saya Pak. Saya butuh kepada bumi. Bu Pak. Iya. Kalau saya bersandar Pak, kan saya bersandar begini, saya butuh kepada ini Pak, bersandar Pak, butuh Pak. Seandainya tidak ada ini saya jatuh. Allah tidak butuh kepada arsy, karena Allah itu makhluk. Arsy itu makhluk, tidak butuh Pak. Iya. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Justru arsy jamaah sekalian bisa tegak karena Allah yang menjaganya. Jamaah sekalian disebutkan dalam riwayat Pak, nanti pada hari akhirat Pak, bukan dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya itu langit Pak akan digulung oleh Allah. Bayangkan dengan tangannya Allah digulung jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lagi berkatakan, "Wah, Ustaz, bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala?" Allah tidak pernah menjelaskan Pak bagaimana bentuk tangannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Ini perkara-perkara akidah. Jadi kesimpulannya Pak, bahwasanya Allah itu tetap ada di arasy-Nya, ya. Tetapi jamaah sekalian, pengetahuan Allah itu Pak ada di mana-mana. Jadi tidak benar kalau mengatakan ada Allah tidak ada di mana-mana. Yang ada hanyalah pengetahuan Allah di mana-mana Pak. Artinya dimanapun kita berada Allah tahu. Tetapi Allah itu berada di atas arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Begitu Pak, itu menggabungkan antara ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua